Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang judul aslinya Nasihatun Mim Mutawaffiyatin, pesan atau nasihat wanita menjelang ajalnya. Cerita ini saya ambil dari website yang beralamat di sini. Inilah foto yang membuat pesan menjelang kematiannya. Dia bernama Nadia Al-Jarullah. Apa yang dikatakan penulis wanita yang bernama Nadia Jarullah seminggu sebelum meninggalnya ini? Ikutilah kisahnya. Tufiyat qabla asabi'a al-kitabatu al-Kuwaitiyatu Nadia Al-Jarullah rahimahallah wa kanat qad katabat qabla mautiha mayali. Telah wafat beberapa minggu yang lalu seorang penulis wanita dari Kuwait. Namanya Nadia Al-Jarullah rahimahallah. Menjelang wafatnya, ia menulis makalah ini di dalam buku hariannya. Ketika kematianku tiba, aku tidak risau, cemas, galau, dan khawatir tentang jasadku yang kaku. Fal muslimuna sayaqumuna bil lazim. Kaum muslimin pastilah akan menunaikan apa-apa yang sudah seharusnya mereka kerjakan. Mereka akan melepaskan seluruh pakaianku, akan memandikanku, akan mengkafaniku, akan mengeluarkanku dari rumahku, mensolati dan mendoakanku, lalu mereka akan membawaku ke rumahku yang baru, yaitu kuburku. Orang banyak akan datang untuk mengantarku ke sana. Di antara mereka bahkan ada yang menunda atau membatalkan pekerjaan, dan ada yang meminta izin tidak bekerja demi menghadiri pemakamanku ini. Seluruh milikku selesai sudah. Tak ada satupun yang aku bawa. Kunci-kunciku, kitab-kitabku, tas-tasku, sepatu-sepatuku, baju-bajuku, buku tabungan dan rekeningku, serta rumah mewahku, dan semua milikku lainnya, semuanya akan aku tinggalkan. Bila keluargaku sepakat dan mereka menyetujui akan menyedekahkan atau mewakafkan sebagian milikku, maka akan bermanfaat bagiku di alam kubur. Ta'aggadu bi annad dunya la tahzan alayya walan tatawaqqafa harakatul alam. Yakinlah, dunia tidak akan bersedih karena kematianku. Alam semesta tetap akan berputar seperti biasanya. Perekonomian akan terus berlanjut dan pekerjaanku akan digantikan orang lain. Harta bendaku akan menjadi warisan yang halal bagi ahli warisku. Sedangkan di alam kubur semua menjadi perhitungan dan tanggung jawab pribadiku sendiri. Yang banyak ataupun sedikit, bahkan yang kecil dan yang tidak berharga sekalipun menjadi tanggung jawabku semua. Wa inna awwala ma yasqutu minni inda mauti huwa ismi. Lidzalika indama amutu sayaquluna anni ainal jissah, ainal jissah, ainal jissah wala yunaduni bi ismi. Hal pertama yang akan hilang saat aku mati adalah namaku yang selama ini dengannya aku dipanggil di dunia ini. Ketika aku mati, mereka memanggilku dengan sebutan jissah atau bangkai, batang, atau lebih halusnya jasad. Tidak memanggil dengan namaku. Ketika mereka akan mensolati bangkaiku atau jasadku, mereka menyebutku, bawalah ke sini jenazahnya. Ketika mereka akan segera menguburku, mereka menyebutku mayit.
tidak namaku. Lidzalik la yaghurrani nasabi wala qabilati wala yaghurrani mansabi wala syuhrati. Jelas sekali kala itu bahwa nasabku, sukuku, status sosialku, ketenaranku, jabatanku, dan kekuasaanku tidak berarti apa-apa. Tidak ada gunanya sama sekali dan tidak layak diagung-agungkan. Fama atfaha hadid dunya wa ma a'zama ma nahnu muqbiluna alaih. Alangkah remeh-temehnya dunia, alangkah sepele dan kecilnya dunia ini yang selama ini kita menganggapnya penting, menganggapnya besar, dan alangkah dahsyatnya apa yang akan kita hadapi. Faya ayyuhal hayyul an i'lam annal husna alaika sayakunu ala salasati anwa. Wahai saudaraku yang masih hidup, ketahuilah kesedihan kalian atas kematianku dapat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang hanya mengenalku biasa-biasa saja. Mereka menyaksikan kematianku akan mengasihiku dalam sesaat saja. Setelah itu mereka melupakanku. Golongan yang kedua adalah teman-teman akrabku. Mereka menyaksikan kematianku akan bersedih dan merasa kehilangan selama beberapa jam atau beberapa hari saja. Setelahnya itu mereka akan kembali pada kehidupannya semula. Mereka akan bekerja, akan ngobrol, bergembira bersama, bercanda, tertawa-tertawa, lalu mereka melupakanku. Dan golongan yang ketiga adalah keluargaku atau ahlul baitku, terutama istriku atau suamiku dan anak-anakku. Mungkin mereka akan bersedih sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin sampai setahun 2 tahun. Setelahnya itu, lambat laun, pelan-pelan mereka juga akan melupakanku. Aku hanyalah merupakan arsip dalam laci memori mereka sebagai kenangan bagi mereka. Aku hanyalah merupakan arsip dalam laci memori mereka sebagai kenangan bagi mereka. Indahat qissati bainan nas wa bada'at qissati al-haqiqah wa hiya al-akhirah. Berakhirlah kisahku, tamat sudah cerita kehidupanku di antara manusia, dan bermulalah kisah hidupku yang hakiki, hidup yang hakiki di alam akhirat. Laqad zala anka al-jamal wal mal was-sihha wal walad. Telah hilang dariku keluargaku, kecantikan atau ketampananku, kesehatanku, keperkasaanku, anak-anakku, rumah-rumah mewahku, suami, istri, harta, jabatan, popularitasku, semuanya lenyap dari aku. Semuanya aku tinggalkan dan kumasuki alam kubur, alam akhirat. Inilah hidup yang sesungguhnya. Inilah hidup yang sesungguhnya. Walam yabqa ma'aka illa amaluka. Walam yabqa ma'aka illa amaluka. Wabadat al-hayatu al-haqiqah. Tidak ada yang tersisa kecuali amalmu. Tidak ada yang tersisa kecuali amalmu. Sejak kematianmu, kamu akan memulai menjalani lakon kehidupanmu yang baru, lakon kehidupanmu yang sejati. Wasu'al huna, pertanyaannya di sini, madza a'tatta liqabrika wa akhiratika minal an? Hadhi haqiqatun tahtaju ila ta'ammul. Apa yang saat ini telah engkau persiapkan untuk hidup di alam kubur dan akhiratmu? Ini adalah realitas. Ini adalah sebuah hakikat yang harus kamu renungkan. Apakah yang sudah engkau persiapkan sebagai bekal akhiratmu hari ini? Apakah saat ini yang sudah engkau persiapkan sebagai bekal akhiratmu nanti? Mumpung masih hidup, perhatikanlah amal-amal wajibmu, sunah-sunahmu, sedekah sirmu atau sedekah rahasiamu, amal solehmu, sholat malammu, dan ibadah-ibadahmu lainnya. La'allaka tanju. Mudah-mudahan di akhirat engkau selamat. Ya, saya berdoa mudah-mudahan di akhirat engkau selamat.
Bila engkau mau membantuku ikut menyampaikan pesan-pesanku ini sebagai pengingat atau nasihat sesama manusia, selagi kamu masih hidup di dunia yang penuh ujian ini, insya Allah kamu tidak menyesal ketika waktu hidupmu di dunia sudah habis dan lembaran jawaban dari ujian hidup di dunia ini ditarik dari tanganmu tanpa persetujuanmu. Insya Allah akan engkau temukan pahala dan dampak kebaikan dari menyebarkan nasihat ini di dalam timbangan amalmu kelak di akhirat. Karena ini termasuk dakwah. Amin ya rabbal alamin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Limadza yahtarul mayyit as-shadaqah law ruji'a lid-dunya? Mengapa mayit seandainya dihidupkan kembali ke dunia, maka amal yang pertama kali akan dilakukan adalah sedekah? Sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mengapa mayit kalau dihidupkan kembali ke dunia kok akan sedekah? Mengapa mayit kalau dihidupkan kembali ke dunia kok akan sedekah? Bukan umroh, bukan sholat, bukan puasa dan ibadah lainnya. Qalal ulama, para ulama berkata, mayit seandainya dihidupkan kembali ke dunia ingin bersedekah. Mengapa? Mayit ingin sedekah kalau dihidupkan kembali ke dunia. Mengapa? Karena mayit melihat betapa besarnya dampak kebaikan sedekah yang disumbangkan kala di dunia, yaitu berupa pahala yang besar setelah kematiannya. Maka perbanyaklah sedekah. Fa innal mu'min yaumal qiyamah fi dzilli shadaqatihi. Pada hari kiamat orang-orang mukmin di bawah naungan sedekahnya. Wa min afdhali ma tasaddaqa bil an asrah sawan min waqtika linasri hadzal kalam biniyatin nuski fal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Pada hari kiamat orang-orang mukmin di bawah naungan sedekahnya. Sedekahkanlah waktumu 10 detik saja, 10 detik saja, 10 detik saja untuk menyebarkan nasihat ini dengan niat memberikan nasihat dengan niat yang benar. Bukankah kalimat yang baik itu sedekah? Bukankah kalimat yang baik itu sedekah? Muhammad Ajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.